Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik? Oh, tentu baik ya, alhamdulillah baik. Nah, untuk itu hari ini kita bertemu lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Rizky. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 1 yang ada di tema 1 dan subtema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan, atau jika di subtema 1 berjudul mengenai indahnya keberagaman budaya bangsaku. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa membaca teks mengenai keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, kalian akan bisa menyampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap teks paragraf. Nah, untuk yang ketiga, kalian bisa menyebutkan keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Adapun yang keempat, kalian mampu mengkomunikasikan mengenai keberagaman budaya Indonesia. Yang kelima, kalian bisa mengeksplorasi hasil dari karya kalian sendiri. Nanti kita akan mencoba ya mengeksplor karya kalian sendiri. Untuk yang keenam, yaitu yang terakhir, kalian akan menyajikan laporan hasil pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Kegiatan pertama hari ini, apa kalian tahu gambar tersebut berasal dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke, jika tidak tahu Bapak akan jelaskan. Gambar tersebut berasal dari Bali. Anak tersebut menggunakan pakaian adat yang berasal dari Bali. Jadi, pembelajaran hari ini kita akan mengenai keberagaman budaya Indonesia yang berasal dari Bali. Budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur jika dilestarikan sampai sekarang ini tentu akan menjadi sebuah tradisi unik. Seperti yang kita banyak temukan di wilayah Indonesia, termasuk juga Bali. Warisan atau peninggalan budaya masa lampau tersebut yang banyak berasal dari warisan Bali kuno. Budaya dan tradisi yang diwariskan tersebut terkadang menjadi salah satu cara hidup sekelompok masyarakat. Budaya dan tradisi yang diwariskan tersebut terkadang menjadi salah satu cara hidup sekelompok masyarakat yang masih tradisional dan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diketahui tidak bagi warga lokal, tetapi bisa menjadi daya tarik bagi warga luar. Nah, sejumlah tradisi unik ini disuguhkan menjadi sebuah atraksi dan sebagai suguhan bagi wisatawan yang liburan ke Pulau Bali. Budaya serta tradisi unik tersebut masih bisa berkembang dan dilestarikan sampai sekarang ini. Sangat berkaitan dengan keyakinan masyarakat akan ritual prosesi yang terbungkus dalam sebuah tradisi. Untuk itu, dari budaya tersebut, keyakinan masyarakat akan tradisi yang dilakukan oleh warga pada sebuah tempat dilakukan berdasarkan keyakinan warga setempat, seperti keyakinan akan terjadi musibah jika tradisi atau ritual tersebut tidak dilakukan. Juga karena berhubungan dengan keyakinan beragama atau penghormatan kepada Tuhan atau leluhur, sehingga menjadi budaya bagi masyarakat di Pulau Bali. Nah, selanjutnya di sini ada teks bacaan mengenai pawai budaya. Bisa kalian lihat di buku paket tema 1. Bisa kalian lihat di rumah. Bagi yang punya buku paket tema 1, silahkan kalian buka di pembelajaran 1 di halaman awal ya. Dari teks tersebut bisa kalian lihat ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung.
silahkan kalian isi dari setiap paragraf manakah yang termasuk gagasan pendukung dan manakah yang termasuk gagasan pokok. Silahkan kalian kerjakan. Oke, baik, sudah? Jika sudah, nah Bapak akan terangkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks paragraf yang tadi Bapak perlihatkan. Oke, untuk paragraf 1 di situ tertulis pawai budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan. Itu adalah paragraf 1. Untuk gagasan pendukungnya yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu adalah gagasan pendukung dari paragraf 1. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu adalah gagasan pokok dari paragraf 2 ya. Untuk gagasan pendukung dari paragraf 2 yaitu rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, itu adalah gagasan pendukung dari paragraf 2. Untuk paragraf ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, untuk gagasan pendukung dari paragraf 3 yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Nah, itu adalah gagasan pendukung dari paragraf 3. Untuk paragraf 4 yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, untuk gagasan pendukungnya dari paragraf 4 yaitu wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Nah, untuk yang terakhir gagasan pokok kelima yaitu Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, untuk gagasan pendukung dari paragraf kelima yaitu selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Nah, itulah gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukung dari teks paragraf yang sudah Bapak perlihatkan tadi. Nah, itu dari keragaman budaya atau pawai budaya di Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui beberapa keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, segala sesuatu harus dihormati karena menurut mereka itu mempunyai kepercayaan masing-masing atau sakral ya. Nah, untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mencintai budaya sendiri dan harus menghargai budaya orang lain, termasuk semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu adalah semboyan negara kita ya. Untuk itu keberagaman tadi adalah keberagaman yang sangat banyak. Keragaman tersebut harus kita hormati, harus kita juga hargai. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak? Gambar tersebut musik yang berasal dari mana? Ada yang tahu? Coba sebutkan musik dari manakah itu? Oke, musik itu berasal dari Bali. Nah, kini kita masuk ke ragaman musik. Keberagaman musik ini adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Nah, alat musik tersebut dinamakan selonding gamelan atau gamelan selonding yang berasal dari Bali. Gamelan selonding adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan Hindu di Bali. Persebaran gamelan selonding ini di Kabupaten Karangasem dapat ditemui di beberapa desa tua seperti Bubuk, Prasi,
seraya, tangenan, timbrah, asak, ngaya, ngis, babandem, dan besaki. Dalam konteksnya, dengan desa adat tersebut, gamelan mengiringi proses upacara besar seperti upacara usaba dangsil, usaba sumbu, usaba sri, usaba manggung, dan lain-lain ya. Nah, untuk memperjelas alunan musiknya, kalian bisa dengarkan alunan musik berikut. Alunan musik ini adalah alunan gamelan selonding. Nah, setelah kalian mendengarkan gamelan selonding tadi, kalian bisa membuat musik versi kalian sendiri di rumah. Tidak hanya gamelan selonding, kalian bisa membuat musik dengan versi kalian sendiri menggunakan alat-alat musik yang ada di rumah dan seadanya. Bisa memakai alat musik apapun itu dan bisa menjadikan musik versi kalian sendiri. Oke, silahkan kalian buat musiknya dan dengarkan apakah kalian bisa menghasilkan versi kalian sendiri. Silahkan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kalian mengetahui mengenai keragaman budaya di Indonesia, adat di Indonesia, upacara-upacaranya, dan tadi kalian bisa mendengarkan alat musik dari Bali. Nah, dan kalian tadi sudah membuat versi musik kalian sendiri menggunakan alat-alat seadanya di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk itu, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.